kita mulai ya Mun ya. Langsung. Nah, Saman berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara sama adikku cowok. Jarak umurnya berapa? Adikku 2010, aku 2003 berarti 8 Ya. Terus kalau dalam keluarga sama lebih dekat ke ibu apa ayah? Ke ibu sih aku. Kenapa kok bisa dekatnya ke ibu, kok nggak ke ayah? Karena kan aku dari kecil sama ibuku, karena aku ditinggal ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Terus ibuku menikah lagi, jadi yang sekarang itu ayah sambung. Ayah sambung. Nah terus kalau di rumah yuk Saman merasa bebas nggak dalam menyampaikan pendapat ke ibu, ke ayah ataupun dalam keluarga? Nggak bisa sih bebas, karena kan kadang itu kalau mau berpendapat sama ibu kayak gimana ya, ibu selalu nolak gitu. Misal aku minta mau keluar, izin keluar. Iya, izin keluar gitu, tapi kayak nggak boleh, sedangkan kadang terlanjur janjian sama temanku kan jadi batal gitu kan, nggak enak sama temanku gitu. Jadi kayak minta pendapat, misal aku mau main hari ini apa boleh gitu. Nggak boleh. Tapi kok selalu nggak boleh ya? Apa kadang boleh kadang nggak? Kadang boleh kalau misal temanku sing marani ke rumah gitu. Tapi aku yang marani temanku gitu malah nggak boleh. Iya. Teman ngerti nggak kenapa alasannya kok gitu? Mungkin karena takut nanti dikira aku bohong mau main kesini, ternyata main kayak yang lain gitu. Soalnya aku main kan selalu 1 hari toh, kayak pagi sampai sore gitu. Tapi aku sering gitu. Iya. Terus kan Saman bilang pemone merasa nggak bebas dalam menyampaikan pendapat. Nah, biasanya pendapatnya Saman sing biasanya bisa diterima atau didengari pendapat sing bagaimana? Pendapat sing bisa didengari. Sing biasanya kayak diterima lah, kayak Saman mengungkapkan pendapatnya Saman. Nah, nanti bakalnya diterima ibu kayak apa? Contohnya. Gak apa-apa. Ingat-ingat dulu. Pikir dulu. Jadi kayak misal ibuku kan pas kemarin lebaran itu minta dibuatkan banner buat acara halal bihalal reuni keluarga besar gitu. Itu juga aku ngasih pendapat, ini misal apa itu dibikinkan banner, terus kayak fotonya kan dari foto yang lebaran kemarin diedit gitu kan, tak editkan gitu. Terus ibuku bilang, kok jelek gini, ganti editannya gitu. Terus ya tak ganti sampai di ACC ibuku pokoknya. Terus akhirnya ya itu, saya pendapatku kan aku mau ngasih itu saran kasih banner buat acara itu. Terus sama ibuku disetujui. Terus Saman kan bilang kalau ibu tuh sering silent treatment. Nah saat Saman bicara, responnya ibu biasanya seperti apa? Kayak lebih didengar apa enggak gitu, apa enggak gimana? Ya diam aja, kayak aku yang nggak berani tanya, soalnya ibu kan diam toh. Kayak misal berpapasan gitu, yes berpapasan aja, nggak menyapa ya, nggak lirik pokoknya kayak diam aja gitu. Terus aku mau menyapa itu ya canggung nyapa duluan kan, bingung soalnya ibu itu nggak tahu dia marahnya diam tapi nggak marah ya diam. Jadi aku nunggu ibuku sing ngomong dulu ke aku. Terus kalau di rumah sering menghadapi dengan diskusi atau langsung memutuskan orang tua? Kayak semua ada masalah ataupun mau ada rencana. Nah, aku lebih sering menghadapi dengan diskusi langsung Saman ikut apa gimana? Biasanya nggak ada, aku nggak dikasih tahu apa-apa, tiba-tiba sudah ada hasil keputusannya. Jadi nggak ada musyawarah keluarga. Kayak misalnya
misalkan kayak kemarin kan adikku habis pulang ke pondok itu kan mesti kayak mau ajak liburan kan, karena nggak setiap hari di rumah, jadi pas di rumah kan mau ajak liburan. Itu pas mau main itu aku nggak ditanyain, kayak langsung ditentukan mau ke pantai Ngemah gitu. Yus main ke pantai Ngemah, mesti kayak aku nggak tahu, cuman ikut tok gitu. Jadi keputusannya itu ya ndek ibuku, misal ibu kan nanyai toh adikku sing bersangkutan pengen main kemana, ya wes mainnya ke Ngemah, ya semua ikut ke Ngemah gitu, nggak tanya dulu kayak ayahnya mau apa enggak, aku mau apa enggak, itu nggak ditanya. Berarti kalau yang ini, apakah ibu lebih dominan dalam mengambil keputusan, ataukah ayah juga ikut, atau bagaimana? Ya ibu itu dominan, tapi juga sebenarnya minta persetujuan ayah dulu. Misal ayah mau ya ibu ya mau. Kalau ayah nggak mau? Nggak jadi. Soalnya yang nyopiri ya ayah. Berarti kalau diskusi gitu lebih sering orang tua sendiri, anak-anak yang nggak diikutkan, atau bagaimana? Iya, orang tua kayak berdiskusi sendiri, terus hasilnya baru diberitahukan ke anaknya. Jadi anaknya nggak diikut sertakan itu diskusi, tapi langsung tahu hasilnya. Terus kalau terjadi perbedaan pendapat, seumpama sama pengennya ini, terus ibu pengennya ini, itu diselesaikannya gimana? Kan nggak mungkin kalau memaksakan kedua-duanya ataupun memaksakan salah satu pendapat. Nah, itu cara menyelesaikannya gimana? Lebih sering dibicarakan atau diam atau bagaimana? Bisa diceritakan? Misal ibu pengennya gini, aku nggak suka gitu, terus kan aku ya bilang toh apa, mungkin kayak ada opsi lain bu, tapi kadang ibu ya ngelihat dulu opsi lainku apa. Misal opsi lainku ternyata nggak sesuai seleranya dia, ya tetap pakai yang seleranya ibu itu, tapi itu melewati aku dulu yang ngasih opsi dulu. Misal opsinya cocok ya dipakai, lah nggak cocok ya tetap pakai punya opsinya ibu. Tapi itu kan apa ya, diskusi dulu kan? Iya, diskusi. Nah, komunikasi itu menurut Saman bagaimana dalam keluarga berjalan nih? Sebenarnya kurang efektif ya, soalnya kan aku sama ibu komunikasinya lewat WA gitu. Jadi kayak misal ibuku mau nyuruh aku apa gitu, ngomongnya lewat WA. Terus mau manggil aku, misal aku di kamar gitu, manggilnya itu nelpon aku lewat WA. Terus aku ke ibu nanya ini mau apa, terus ibu minta tolong gini-gini, ya wes tak lakukan. Jadi kayak lewat WA gitu lah komunikasinya. Terus misal mau marahi aku gitu juga lewat WA, nggak langsung. Kayak misal marah aku nggak sholat gitu, gitu. Terus nyuruh aku nyuruh apa? Misal kayak nyuruh bantu ibu di toko gitu, itu lewat WA. Sering lewat WA daripada ngomong langsung? Iya. Nek sama ayah gimana? Ya sering gitu apa gimana? Iya sama ayah itu lewat WA, nggak jarang ngobrol, cuman aku kalau minta uang saku gitu lewat WA. Oke. Berarti menurut Saman bisa nggak mengartikan komunikasi Saman dalam keluarga itu apa? Menurut Saman komunikasiku apa sih dalam keluarga? Harusnya yang apa itu, misal harus terbuka nggak sih? Misal kayak kalau ibu mau apa gitu langsung ngomong ke aku gitu, nggak perlu lewat WA harusnya. Dan itu pikirannya Saman gimana kalau lewat WA? Apakah lebih berpengaruh nggak ibu menyuruh lewat WA itu dengan menyuruh secara langsung tuh berpengaruh nggak ke Saman, ke pribadiannya Saman? Soalnya sudah terbiasa dari dulu itu emang dari WA, jadi
nggak ada pengaruh. Iku emang iya. dari kecil emang Iya. gitu. Kalau sama adik ya gitu apa enggak? Kayak sama adekku sering soalnya adekku kan nempel terus tau sama ibuku. Jadi ya sering-sering ngobrol, maksudnya nggak lewat WA kayak aku gitu. Soalnya kan aku kan kayak terkesan punya dunia sendiri gitu. Jadi aku di kamar terus gitu. Jadi kayak susah dipanggil mungkin. Jadi manggilnya lewat WA gitu. Terus kalau diskusi kayak kamu yang pengennya ini itu ya lewat WA semua apa ya pernah dibicarakan? Awalnya kan ditelepon terus aku marani ibu terus dibicarakan langsung. Jadi nggak semua itu di WA, cuman sering kayak apa ya komunikasinya sama dia sehari-hari di rumah. Kalau nggak ada masalah ya di WA. Iya. Berarti cerita-cerita? Aku nggak pernah cerita ke ibu, aku ceritanya ke temanku, teman dekatku. Okay. Lanjut kita ke pertanyaan ya. Untuk selanjutnya, pernah nggak ibu memilih diam atau nggak merespon Saman saat ada masalah? Pernah, soalnya kan waktu itu ada masalah besar terus ibuku marah kan. Itu aku didiamin selama sekitar 3 harian lah. Itu kayak aku mau jalan ke kamar mandi pas papasan sama ibu, itu ibu kayak kayak menghindar gitu, nggak mau apa ya, menatap mukaku atau kayak buang muka lah gitu. Terus itu berjalan selama 3 hari kan kayak gitu. Terus pas setelah 3 hari baikan gitu kan, tapi ibuku dulu yang kayak minta tolong, ya kayak biasanya WA dulu kan, nelpon terus aku marani, terus ibuku mau minta tolong gini-gini, terus aku ya melakukan. Habis itu sudah baikan, kayak nggak ada kata-kata penyelesaian masalahnya, itu kayak nggak terjadi apa-apa sebelumnya gitu, kayak terlupakan. Pernah minta maaf dulu nggak atau gimana? Enggak sih, kayak soalnya emang kayak seakan-akan sudah nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, kan Saman tadi bilang pemene pernah mendiami selama 3 hari. Nah, itu sampai sekarang tuh atau dari dulu sampai sekarang itu sering nggak kayak gitu? Masih sering nggak? Itu cuman kalau ada masalah besar aja sih. Kalau misal masalah sepele gitu mungkin nggak sampai selama itu. Berapa sering-sering berapa hari? 1 hari paling. 1 hari. Berarti aku dulu sering ya kayak gitu. Ya. Terus pas ibu diem, ibu kan nyalain teman Saman. Terus responnya ayah gimana? Membantu komunikasinya Saman dengan ibu atau ikut diam atau gimana? Ayahku ikut diam karena ayahku kayak nggak tahu gitu loh lah aku diam-diaman sama ibuku. Kan soalnya ayahku jalan di rumah. Terus pas di rumah itu paling sudah malam pas semua sudah tidur gitu. Jadi ayahku nggak tahu kalau aku lagi marahan sama ibuku. Karena kita nggak pernah punya waktu intens kayak orang-orang lain kan, misal makan bareng satu keluarga duduk gitu. Kita nggak sendiri-sendiri makannya, jadi jarang berkumpul. Terus nek ayah gimana? Saman nggak pernah cerita-cerita apapun ke ayah ataupun ibu yang menceritakan tentang masalahnya Saman sama ibu cerita ke ayah, pernah nggak sih? Mungkin kalau ibu cerita ke ayah aku nggak tahu ya. Kan itu urusan mereka gitu. Tapi kalau Saman selama ini aku nggak pernah cerita apa-apa ke ayah. Aku ya itu cerita apa-apa itu ke teman dekatku gitu. Kalau mau terbuka ke keluarga itu kayak takutnya dijudge langsung gitu loh. Contohnya? Misal Kak, aku cerita tentang mungkin aku punya pacar atau apa gitu, langsung dijudge kayak kamu lo masih kecil karena pacaran, fokus sekolah dhisik gitu. Jadi dari situ Saman lebih gimana kalau bercerita ke orang rumah, terutama ke ibu kalau cerita? Jadi
Ya aku emang nggak pernah cerita-cerita ke ibu sama sekali? ya. Hal apapun? Ya mungkin misal aku hari ini kayak kemarin itu kan kesusahan cari tanda tangan itu ya tak ceritakan ibu, terus ibu ya ngomongnya Responnya gimana? ya sabar, kalau ada gelombang 2 ya udah gelombang 2 aja gitu. Kita ya dikuatin lah, nggak apa-apa gitu, gagal tapi apa tergantung aku niatnya gimana, yakini memang gelombang 2 ya udah. Terus dia sama ibu itu biasanya seperti apa? Apakah yang benar-benar diam sama sekali nggak mau bicara, atau masih bicara tapi ada ketus gitu? Masih bicara tapi kadang itu kayak apa ya, jenisnya apa ya, Kayak apa contohnya? tegas udah nyindir apa ya, Ngomong tapi ke orang lain gitu toh? enggak ngomong ke aku tapi sinis apa ya, kayak Ketus. ya Terus dari mana Saman tahu kalau ibu itu melakukan silent treatment? Apakah ada bentuk-bentuknya dalam silent treatment itu? ya karena pas marah itu ya kayak gitu tuh, misal aku apa itu kan nggak makan tak sehari. Itu ibuku sebenarnya ya masih perhatian, ditanyain ndang makan kono kok lek ndak makan apa aku dikiranya aku Dikiranya nggak menghormati apa enggak, gimana? dikiranya Nggak doyan. maksudnya kan aku mutong nggak makan sehari gitu. Terus ibuku ngomong apa ngumon aku, kamu apa ngumon dimutungi kayak ngono. Oh, paham. Tapi kalau kayak bentuk-bentuk apa ya, bentuk-bentuk silent treatmentnya selain itu apa? Kayak pas papasan gitu, buang muka, terus kayak menghindari ketemu gitu, terus nggak mau natap wajah juga. Oke. Nah, Saman kan tadi bilang nek apa-apa tuh seringnya lewat chat. Terus biasanya sikap diam itu terjadi secara langsung aja apa lewat chat juga? Silent treatmentnya? Langsung aja sih lewat WA itu malah kayak marah-marah banget, long text marah-marah gitu malah di WA. Di WA? Ya, jadi kayak misal marah nasihati aku apa-apa gitu, diketik lewat WA gitu, atau kadang ngirimi video TikTok gitu, kayak ceramah-ceramah gitu. Tapi Saman sama sekali nggak pernah dimarahi secara langsung? Ya pernah, cuman jarang gitu. Berarti nggak pernah ya kalau silent treatment lewat WA kayak dijawab singkat atau balasnya nggak dibalas sama sekali, itu nggak pernah? Malah long text. Selama ini selama ini sing Saman inget, ibu itu silent treatmentnya berapa lama? 3 hari itu. 3 hari paling lama? Iya. Kalau sering-seringnya berapa hari? Berapa hari sering-seringnya? Sehari mungkin, kayak hari ini ada masalah, besoknya udah kayak nggak terjadi apa-apa. Biasanya sikap ibu yang silent treatment itu muncul karena masalah apa? Kayak lebih ke apa ya, lebih sering ke soal aturan atau gimana? Iya, soalnya kadang kan aku kayak bandel gitu loh, kayak kan pikirannya beda, ibuku itu gen milenial dan aku gen Z. Jadi kan perbedaan pikiran ini nggak bisa nyatu gitu loh. Kadang ibu pengennya gini, aku pengennya nggak pengen gitu. Jadi ya itu konfliknya kayak nggak bisa satu pikiran gitu.
Nah itu ibu memilih untuk mendiami Saman. Ya terus apa itu besoknya gitu langsung yes kayak biasanya aja, nggak terjadi apa-apa gitu. Tapi Saman juga apa merasa kalau ibu itu melakukan silent treatment pada saat itu, merasa sih, karena ya itu tadi apa ketika mau ketemu itu mau papasan kok kayak apa memalingkan wajah gitu, kayak nggak mau apa menghindari ketemu gitu. Oke. Ya. Terus menurut Saman sikap diami ibu itu bermakna apa? Kayak kalau ibu diam itu Saman memaknai seperti apa? Sebagai apa? jadi ibu itu kadang kalau marah itu kan diam aja, tapi bisa kebaca dari tatapannya gitu. Kayak tatapannya tuh kayak orang sing gimana ya, marah. Iya, tatapan mata orang marah gitu loh. Nah terus misal apa itu namanya aku buat kesalahan apa gitu ya, ibuku itu marahnya itu kayak sebagai hukuman nggak kayak gitu apa nggak? Jadi hukumannya itu kayak aku nggak boleh keluar dulu beberapa hari gitu, jadi kayak ya terkekang sedikit lah, harus di rumah terus, nggak boleh keluar malam gitu. Terus apa ya, dalam silent treatment ibu iki Saman merasa gimana apa yang Saman rasakan pas ibu silent treatment? Saman merasa lebih apa ya, biasa, bingung, apa senang aja apa gimana? Bingung karena ibu itu nggak tahu kapan redanya, kayak apa, bingung. Maksudnya pas awal-awal ibu marah itu kan kayak tadi yang tak ceritain, buang muka dan segala macamnya, tapi pas sudah nggak marah itu ya tetap sama kayak gitu, jadi bingung. Terus kalau mau memulai pembicaraan itu kayak canggung gitu loh, nanti aku takutnya kalau misal aku mau ngomong gitu ternyata ibu masih marah gitu, jadi aku cuma bisa nunggu ibuku ngomong dulu ke aku, baru nanti aku bisa biasa aja. Nah sikap diam ibu itu berpengaruh nggak ke hubungannya Saman ke ibu? Hubungannya Saman ke ibuku malah bagaimana setelah ada silent treatment dari ibu? Hubungannya itu kalau pas awal-awal masih berantem itu masih panas, kayak kita hubungannya jadi kayak jauh banget gitu loh, kayak ibuku di sana aku di sini gitu, kayak kita nggak satu atap atau satu rumah gitu. Karena kalau ibuku sudah silent treatment itu beliau di kamar terus, terus aku ya di kamarku terus gitu. Oke. Jadi tapi ketika pas sudah baikan ya udah kita kayak biasanya ada setiap hari gitu. Terus pas ibu silent treatment itu berpengaruh nggak ke suasana rumah, hubungannya Saman ke keluarga? Kan Saman katanya di rumah bertiga ya, adik di pondok. Nah itu kan ibu silent treatment, nah Saman bertiga ini malah gimana? Ya jadi rumah itu emang beda sih, jadi kayak lebih sepi lagi gitu, karena nggak ada obrolan. Kan kadang-kadang kalau pas baikan gitu aku sama ibu masih ngomong lah beberapa topik itu masih ada pembicaraan, tapi kalau pas marahan itu benar-benar kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi ibu di kamar sendiri, aku di kamarku sendiri. Terus jadi kayak rumah itu sepi gitu. Soalnya ayahku kan di luar toh kerja, jadi jarang di rumah juga ya. Nah Saman kan katanya ibu silent treatment tuh udah lama ya, dari kapan kayak Saman ingetnya tuh dari 2000 berapa atau Saman usia berapa?
Dari aku mungkin SMP. SMP. Masa SMP. Nah, dulu kan aku udah pernah melakukan silent treatment ke Saman. Makna silent treatmentnya dulu sama sekarang itu beda nggak menurut Saman? Saman memaknai silent treatment ibu yang dulu sama sekarang itu beda nggak? Kayak dulu ku silent treatment nih menurut Saman ibu itu kenapa, terus kalau sekarang itu ibu silent treatment itu kenapa, kan katanya Saman kalau silent treatment ibu kan marah ya. Nah, kalau dulu tuh gimana, sekarang gimana? Sama aja apa enggak? Sama memaknai ini? Beda sih. Like dulu itu kan masih HP-nya belum kayak canggih sekarang kan. Jadi kalau dulu itu nggak lewat WA, ya langsung gitu. Jadi kalau misal marah, ya udah marah gitu. Mestinya nggak ngobrol, nggak bicara, diam. Tapi kalau sekarang itu kok malah kayak silent treatmentnya bentuknya di tatap mukanya marah, diam-diaman, tapi di WA itu di long stack gitu kayak kalau di WA itu kayak di spam, kayak ngomong diceramahin gini, semuanya yang ibuku mau luapkan itu diluapkan di WA gitu. Tidak secara langsung. Berarti dulu itu sama mengenai silent treatment sebagai apa? Dulu kan pernah juga atau melakukan silent treatment itu maknanya apa? Kalau sekarang marah, kalau dulu apa? Dulu mungkin diam, tapi kayak nggak marah sih ya, kayak namanya kan masih kenakalan remaja kan, wajar kan. Jadi mungkin ibuku yang memaklumi anak-anak umur segitu nakal gitu. Jadi kayak nggak marah sih itu sebenarnya, lebih ke kecewa. Kecewa. Kalau nggak kecewa itu lebih ke apa ya, penolakan kesamaan gitu ya. Iya. Paham. Nah, biasanya apa yang Saman lakukan kalau ibu melakukan silent treatment? Apa yang Saman lakukan? Hari ini ibu silent treatment nih, Saman sikapnya gimana? Aku awalnya mungkin ya ngerasa kan ibu kok diam aja gitu. Terus masih tak diamin dulu itu, semalam diam, terus besok paginya gitu baru kayak aku lihat dulu lah ibuku misal masih diam, terus aku ikut diam. Tapi lah ibuku sudah kayak raute biasa aja, aku baru berani ngomong, kayak nyapa duluan ibuku ya. Oh, berarti Saman kalau ibu silent treatment, Saman ikut silent treatment juga? Iya, tergantung ibu. Nah, Saman kan di rumah kan merasakan namanya silent treatment dari ibu. Nah, itu berpengaruh nggak hubungannya Saman ke temen ataupun ke siapapun, itu berpengaruh nggak? Kayak contohnya ibu pernah silent treatment nih, Saman juga melakukan silent treatment nggak ke temennya Saman? Nggak pernah sih, justru aku kayak benar-benar oversharing ke teman-temanku. Aku soalnya nggak mau merasa kayak temanku merasakan apa yang tak rasakan gitu. Soalnya aku yang nggak suka banget lah dapet temen yang tipe silent treatment juga. Jadi kan bingung, kayak aku kalau didiamin tuh bingung, misal aku salah itu salah apa, ngomong aja gitu, kayak nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba didiamin kan nggak enak gitu. Jadi terus silent treatment itu dari ibu ada efeknya nggak ke Saman? ya ada banget sih, kayak sikap silent treatmentnya ibu itu kayak menghambat keterbukaan aku sama ibuku. Jadi kayak aku nggak bisa los kayak orang-orang ke orang tua kan, curhat itu los kayak ke sahabat atau teman. Kalau aku itu kayak nggak bisa kayak gitu. Terus kayak sering banget menyebabkan miskomunikasi. Kayak contohnya kayak apa ya, kayak miskomi apa, ibuku maunya apa, aku paham nangkepnya apa gitu. Kayak beda nangkepnya gitu. Terus
aku juga jarang berani komunikasi ke orang tua sih, kayak mau ngomong itu takut-takutan gitu. Nah aku malah lebih banyak komunikasi itu ke teman-teman dekatku itu, dan itu pengaruh itu benar-benar besar sih. Oke, berarti iku ya, Saman iku merasa gimana, kenapa kok ibu silent treatment itu karena nggak sepemaham sama Saman. Iya, karena apa ya, kita itu kadang pemahaman orang tua kan masih yang kolot kayak kayak kuno, kayak kayak orang tua zaman dulu lah. Ya, Terus kan kalau anak sekarang kan ya udah modern zaman sekarang aja gitu. ada nggak kayak kejadian atau ceritanya kayak gitu? Jadi kayak apa ya, saya tak ingat-ingat ya. Diingatin dulu nggak apa-apa. Kan kalau pandangan anak zaman sekarang kan kita lipstick kan merah-merah gitu kan ya. Nah, ibuku mikirnya kak merah itu kamu mau jadi Elsita. Oh, Kayak aku dikira ini keluar aku dandan sing menor itu kayak aku mau keluar jadi cewek sing nggak bener gitu. Padahal kan sama anak zaman sekarang kan make upnya seperti itu. oke. Terus sama tadi kan bilangnya menghambat kayak keterbukaan sama-sama jadi jarang cerita gitu-gitu kan. Nah, pernah kejadian Saman cerita terus ibu nggak merespon ataupun malah jadi silent treatment, itu pernah atau? Iya pernah, soalnya aku kan dulu pernah cerita kayak apa namanya tentang cowok itu. Aku pertama kali waktu SMK itu bilang aku ada cowok, terus ibu malah ngejudge, kamu lo masih kecil tuh, apa itu terus gitu. Terus kayak malah bilangnya nanti aja pas kuliah ya. Terus pas sekarang pas sudah kuliah tetap nggak boleh ya sih. Kayak Oke. Kalau hal lain ada nggak kayak cerita lain kayak aku apa ya? nggak pernah cerita sih selain itu. Apa ya? Oke, paham. Berarti itu yang menyebabkan Saman itu jadi nggak banyak cerita ke ibu, tapi malah cerita ke temen. Soalnya kan kita pasti pernah ya ada di fase putus life after break up. Itu tak jalani sendiri tanpa cerita sama ibu ini. Karena kalau cerita sama ibu itu kayak loh itu kan mesti nanti dibilangnya itu kan nggak nurut sama orang tua gitu. Oke. Paham. Terus apa ya? Oke, terima kasih banyak ya Mbak Muna. Pengalamannya Saman sangat membantu sekali dalam pengerjaan skripsi saya. Nanti kalau ada kurangnya boleh tanya lagi ya. Oke. Terima kasih.